bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Udah kedengar jelas belum? Masih kecil suaranya. Udah kedengeran belum? Udah kedengeran belum? Sudah, Kak. Kedengerannya. Udah kedengeran, Kak. Udah, Kak. Oke. Sip, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hormat Kak Hilman selaku pemateri webinar kali ini dan teman-teman yang saya banggakan. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di webinar pelatihan IELTS hari ini. Mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Sebelum dimulai, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. 1. Peserta dilarang membagikan info Zoom kepada orang lain yang bukan peserta. 2. Peserta wajib memasuki Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. 3. Selama penyampaian materi, peserta tidak diperkenankan menyalakan mikrofon dan hanya menyalakan kamera. 4. Peserta yang ingin bertanya bisa langsung tulis pertanyaan di kolom komentar, moderator yang akan memilih pertanyaan. 5. Peserta mengikuti rangkaian IELTS sampai akhir sebagai syarat sertifikat setelah sesi selesai. Sebelumnya, saya mau nanya nih, gimana kabar kalian semua dan asal kalian dari mana? Dari Semarang, Madura. Dari Bali juga. Dari Aceh. Jaksel. Kabar saya baik. Alhamdulillah pada baik ya kabarnya. Oke. Sebelum dimulai, saya akan membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Hilman Kudratudarsi, tinggal di Gontoran Lingsar, Lombok Barat. Laki-laki, kelahiran 10 April 1993. Riwayat pendidikannya dari tahun 1999 sampai 2005 di SDN 2 Bung Tiang, Nusa Tenggara Barat.
dari tahun 2005 sampai 2008 di SMPN 1 Sakra Barat, Nusa Tenggara Barat. Tahun 2008 sampai 2011 di SMA 1 Sakra. Tahun 2011 sampai 2015 gelar sarjana kimia di Universitas Mataram Lombok mendapat IPK 3,81. Dan 2017 sampai sekarang Master Sains di Universitas Malaya Kuala Lumpur, Malaysia mendapat IPK 3,86. Di sini Kak Hilman juga mengikuti scholarship dan banyak juga prestasi yang diraih. Dari tahun 2006 Kak Hilman juga banyak jadi pembicara di seminar. Dan Kak Hilman juga ikut ke dalam beberapa organisasi. Oke, sebelum dimulai, maaf. Selanjutnya kita akan memperkenalkan apa itu IELTS dan apa sih kegunaannya. Saya persilakan kepada Kak Hilman untuk menjelaskannya. Kak Hilman, boleh langsung dimulai. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo semua. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Oke, apa kabar semuanya? Pasti sehat kan? Semoga selalu sehat selalu dan semoga semangatnya atau apapun segala hal yang dicita-citakan tuh dapat tercapai. Pada malam hari ini, tema yang diberikan oleh panitia, jadi ini kebetulan panitianya itu teman-teman dari sekelompok mahasiswa yang tergabung dari berbagai macam latar belakang ya. Jadi mereka itu teman-teman ini yang menyelenggarakan acara ini. Jadi sebenarnya saya ucapkan terima kasih banget buat timnya. Mereka sedikit orang aja yang ada Moza, Bimo, Hasna, dan yang lain-lain. Saya ucapkan terima kasih banget karena kalian sudah mengadakan acara yang menurut saya luar biasa ya, apresiasi dan juga dari partisipannya yang lumayan pendaftarnya. Saya juga nggak menyangka kalau dalam waktu yang short banget mereka bikin acara dan mereka bisa dapat atensi yang luar biasa. Pada hari ini topik kita adalah kayak IELTS Introduction. Jadi saya akan mengenalkan tentang IELTS sedikit saja. Ya berapa menit sih saya dikasih waktu untuk menjelaskan tentang IELTS Moza sebelum Q&A-nya? Berapa menit? Suara. Berapa menit? Oke. Nggak terkoneksi kayak suaranya. Oke, yang pertama, saya mau nanya dulu. Ngapain sih kalian mau belajar IELTS? Atau ngapain sih kalian pengen tahu tentang IELTS? Atau kenapa gitu? Ada yang punya alasan tertentu? Siapapun boleh berbicara. Ada yang mau berbicara? Silakan open mic kalian dan mengatakan apa sih, kenapa gitu? Kenapa kalian tuh pengen tentang IELTS gitu? Siapa? Ada? Ada yang mau sharing dikit? Atau kalian juga boleh tulis di kolom chat ya. Kenapa sih kalian tuh pengen tahu tentang IELTS gitu kan? Beasiswa, ngejar scholarship karena keperluan pendidikan saat beasiswa S2, beasiswa. Berarti bisa saya simpulkan di sini rata-rata alasannya adalah beasiswa. Dan dan itu memang sangat reasonable banget dan memang IELTS ini menjadi salah satu syarat gitu ya, salah satu syarat untuk bisa beasiswa. Tapi itu cuma sekedar saran doang sih, jadi tidak menentukan apakah kalian bisa dapat beasiswa atau enggak dengan adanya IELTS. Tapi setidaknya kalau misalnya kalian sudah punya IELTS, ya kalian bisa memenuhi syarat. Kalau Fadia Rahmalia yang angkat tangan, kamu kenapa? Fadia Rahmalia? Oke, tidak ada. Oke. Oh iya, saya apa yang sama sih keperluannya juga buat beasiswa sama lanjut S2. Oke, berarti sekarang udah S1-nya sudah selesai?
Belum, masih semester 5. Jadi Oh, persiapannya lumayan lah ya, di awal. ya itu sebenarnya waktu yang tepat gitu menurut saya untuk memulai belajar IELTS. Oke, kita lanjut ya. Siap, Kak. Apa sih yang kalian ketahui tentang IELTS? Nah, pastinya ini kalau udah dengar, saya udah lihat satu buat belajar IELTS itu tentunya kalian itu kayak buat beasiswa, buat kuliah, atau buat bekerja juga. Jadi kalau misalnya mungkin kalian bekerjanya di international company atau di perusahaan internasional, ya mungkin mereka akan minta kalian untuk belajar IELTS. Atau misalnya kalian bekerja di luar negeri juga, kadang mereka minta IELTS ya. Minta IELTS. Jadi ini udah jelas banget, alasannya adalah untuk beasiswa, untuk kuliah, atau untuk kerja. Itu tentunya fungsi dari IELTS sendiri. IELTS sendiri sebenarnya apa ya? IELTS sendiri bisa dikatakan sebenarnya sama dengan tes bahasa Inggris yang mungkin kalian sudah dengar seperti TOEFL, TOEIC, dan sebagainya. TOEFL sendiri, kalau misalnya kita di Indonesia saja, kalau kita mau lulus kuliah aja sekarang udah diminta pakai TOEFL ya. Dan itu sebenarnya sejenis ya, semuanya sama aja antara IELTS dan sebagainya, mereka tuh sama tujuannya. Akan tetapi, kalau misalnya kalian berbicara masalah mau pilih yang mana sih, pilih TOEFL, pilih TOEIC, pilih apa gitu, itu tentunya akan tergantung banget sama tujuan kalian mau ngambil tes bahasa Inggris itu apa. Karena semuanya itu terkait dengan kemampuan bahasa Inggris. Bahkan sekarang udah makin banyak ya jenis-jenis tes tersebut dan cukup diakui oleh beberapa kampus. Misalnya udah mulai kayak ada Duolingo lah nama yang baru, terus dan sebagainya. Itu tentunya itu bisa menjadi pilihan kalian untuk menguji kemampuan berbahasa Inggris kalian yang bisa digunakan di kampus-kampus tersebut. Gitu. Jadi kalian harus cek ya requirement kampusnya. Ya misalnya nih, kalau misalnya kalian mau daftar kampus A, kampus B, tidak selamanya IELTS itu diterima loh. Banyak kok kampus yang tidak terima IELTS. Bahkan misalnya ada misalnya beberapa kampus tuh dia nggak mau kalian pakai IELTS. Ya udah, kalian nggak bisa pakai IELTS. Kalian harus cari alternatif tes yang lain. Jadi bukan berarti IELTS itu juga bisa diterima di semuanya, enggak. Tapi bisa dikatakan IELTS atau TOEFL IBT itu merupakan dua tes yang paling diterima sih ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai TOEIC atau pakai TOEFL PBT, mungkin itu akan terbatas tempatnya diterima gitu. Tapi kalau kalian pakai IELTS atau pakai TOEFL IBT, kebanyakan kampus tuh mungkin akan menerima syarat yang kalian diminta kayak gitu. Dan itu syarat-syaratnya juga berbeda-beda ya antara satu kampus dengan kampus lainnya. Selain itu, kalau misalnya kalian udah melihat kampusnya, kalian juga harus melihat dari syarat dari beasiswanya. Jadi beasiswa tertentu mereka akan mensyaratkan nilai skor yang berbeda. Misalnya kalau kalian di Indonesia, misalnya kalian dari LPDP misalnya ya mau ngambil LPDP kayak saya, ya udah kalian berarti rata-rata mereka kayak 6,5 atau 7 gitu kan. LPDP pun bermacam-macam ya, ada LPDP yang afirmasi, ada yang reguler, dan itu mereka akan meminta syarat berbeda kayak gitu. Tadi juga saya lihat ada dari misalnya dari NTB gitu. Di NTB itu misalnya ada beasiswa NTB yang syarat IELTS-nya mungkin udah 5,5 atau itu udah cukup. Ya udah daftar, berarti kalian nggak perlu dapat syarat IELTS, dapat nilai yang tinggi gitu. Dan setiap tes itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, tapi pada intinya yang paling terpenting adalah kira-kira kalian harus pertimbangkan kayak biayanya, pertimbangkan kayak kesulitannya dan sebagainya. Nah, menurut saya kan sebenarnya yang Pak sebut tadi adalah yang lumayan populer itu adalah TOEFL IBT sama IELTS. Menurut saya kenapa sih IELTS tuh justru lebih terkenal gitu ya daripada TOEFL. Ini bukan TOEFL yang biasa kalian pakai ya, tapi TOEFL IBT. TOEFL IBT itu ya tesnya juga sama kayak IELTS yang dimana mereka lumayan juga biayanya sekitar 2,5 juta gitu kan. Itu mungkin karena tes center IELTS itu lebih banyak dan kalau misalnya kita ngecek tempat kursus itu lebih banyak tempat kursus IELTS daripada TOEFL IBT. Jadi agak lebih jarang dan lebih lebih jarang orang tahu tentang TOEFL IBT. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang tahu. Jadi lebih populer IELTS sih. Kalau TOEFL biasanya kita ngomongin TOEFL IBT atau TOEFL yang PBT ya. Kalau kita di Indonesia yang dimana skor maksimalnya itu 677. Oke lanjut. Kalian ngomongin masalah tes IELTS, biaya tes IELTS itu sekitar 3 jutaan, ya bisa lebih kurang sedikit, bisa lebih sedikit, jadi nggak akan terlalu jauh banget perbedaan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Jadi
Ya, jadi tes IELTS itu lumayan mahal, itu sekitar 3 juta sekali tes. Dan apakah orang-orang itu biasanya tesnya IELTS sekali? Kadang rata-rata orang, terutama yang mau S2 ya, yang di mana kalian mau dapat skor 6,5, tapi ternyata nggak bisa dapat. Jadi kalian harus tesnya lebih dari sekali. Di sini ada yang pernah tes IELTS nggak? Dan ternyata skornya belum memenuhi. Ada yang pernah nggak? Hmm? Ada yang pernah tes IELTS dan skornya belum memenuhi, jadinya mau ngambil tes lagi? Ada yang mau bersuara? Nggak ada? Nia? Nia ya? Belum pernah, Kak. Oh, belum pernah. Oke. Ya, jadi kayak gitu. Jadi, itu harus kalian ready aja gitu ya. Terdapat di berbagai kota besar di Indonesia, ini saya nyebutnya kota besar karena setahu saya kota-kota kecil itu jarang. Kalau saya juga tinggalnya di Lombok dan itu sebenarnya tes center ini bisa dikatakan tidak ada, tapi sering juga beberapa kali itu diadakan, tapi itu kayak ini doang, maksudnya tuh kayak pesanan tertentu. Jadi bukan yang reguler sifatnya, tapi memang kayak di booking tertentu aja baru bisa ada tes di sini. Dan itu juga di beberapa tempat lainnya itu kalian juga bisa seperti itu. Jadi walaupun misalnya kota kalian tidak ada British Council, tidak ada IDP, tidak ada IELF, tapi bisa jadi ada tes di situ mungkin karena memang lagi banyak orang yang mau tes di situ dan ada permintaan. Kayak gitu. Jadi bisa kayak di booking gitu. Jadi misalnya nih ada pelatihan, misalnya kayak pelatihan dari pemerintah yang ngasih pelatihan terhadap 40 orang atau berapa orang gitu kan. Nah, dari sebanyaknya orang itu ketika dikasih pelatihan terus mereka mau tes, jadi mereka bisa mengundang tukang tesnya. Jadi kayak lembaganya datang ke tempat tertentu, ke tempat tersebut untuk ngasih tes. Kayak gitu. Oke, IELTS itu sebenarnya cukup menyeramkan. Ini aku ada ngambil beberapa cerita ya, cerita dari orang. Yang pertama dia bilang pengalaman tes IELTS 2 kali dalam sebulan. Tes IELTS 2 kali dalam sebulan, dan itu menurutku udah biasa. Sering juga saya dengar, bahkan juga ada teman saya juga dan banyak orang, itu dalam 1 bulan tuh tes IELTS 2 kali. Jadi, ya kalau dari segi biaya lumayan lah ya, 6 juta gitu kan, almost 6 juta itu bisa kepake gitu, karena harus tes 2 kali. Ada juga yang lolos seleksi beasiswa setelah 10 kali tes IELTS. 10 kali tes IELTS. 1 kali tes 3 juta. Mungkin 10, 30 juta. Belum uang ini dan sebagainya. Jadi belajar IELTS-nya, jadi penghabisannya untuk IELTS aja, itu bisa berapa tuh? Itu bisa sampai 30 juta ya, udah bisa beli motor ya, bisa beli motor 1 ya. Bahkan, bisa beli motor 1 dan yang bagus gitu. Hanya karena tes IELTS aja gitu. Terus kalian juga bisa melihat, ada yang bilang di sini ketiga kalinya, ketiga kali. Terus ada yang bilang tes IELTS 8 kali. Tes 6 kali total sudah ada 6 kali tes IELTS, 6 kali. Ada berapa lagi? Ada yang tesnya itu 4 kali. Ya, sebanyak itulah dan banyak banget orang-orang yang punya pengalaman di mana mereka tes IELTS itu berulang kali untuk bisa dapat skor yang mereka inginkan. Tentunya dalam tes IELTS itu tidak ada lulus, tidak ada tidak lulus ya, maksudnya lulus dalam artian kayak, kalian dikatakan lulus dapat nilai segini tuh nggak ada. Itu tergantung dengan kalian mau apply ke mana, tergantung dengan kalian apply-nya ke mana. Ada yang kadang ya udah dapat 6 tuh udah lulus, udah cukup gitu, tapi ada yang harus dapat 7. Bahkan 7-nya tuh pun kayak ada beberapa kampus di luar negeri yang memang mereka kayak minta IELTS-nya harus dapat 7 dan itu semua band score-nya harus dapat 7. Jadi ada orang itu saya baca ceritanya, dia bilangnya dia tuh harus dapat nilai 7. Pas tes dia dapat 7, setiap tes dia dapat 7, tapi ada nilai dalam setiap skill itu yang dia nggak dapat 7, yaitu di writing terutama. Jadi ketika dia tes sekali, dia dapat 7, bahkan 7,5, 8 gitu. Tapi nilai writing-nya tuh pasti selalu di bawah 7. Bahkan sampai dia berulang kali tes selama setahun itu dia nggak sampai bisa dapat nilai 7.
Jadi dia nggak sampai dapat, tapi karena dia sering banyak tes dan kirim ke kampusnya selalu, akhirnya kampusnya tuh kayak kasih keringanan, kasih ya udah mungkin dikasih honey gitu ya, udah nyoba berulang kali, udah selalu dapat nilai 7 secara keseluruhan, tapi ternyata enggak. Nah, itu harus kalian selalu cek gitu. Jadi kampusnya itu atau beasiswa pendaftar itu dia mintanya overall 7 atau mintanya ada band score, ada bagian yang memang harus lebih dari nilai tertentu. Banyak banget kampus yang kayak, oke kalian boleh dapat 6,5 tapi nilai di writing-nya atau nilai di speaking-nya atau nilai dari keseluruhan band-nya itu nggak boleh ada di bawah segini misalnya. Nah, itu tentunya harus kalian perhatikan. Karena terkadang ada orang yang bilang, ketika belajar IELTS itu kalian fokus sama yang kalian jago. Misalnya kalian tuh jago di listening, ya udah tingkatin aja listening-nya sampai listening-nya tuh dapat nilai semaksimal mungkin. Nanti kan bisa nutupin yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kampus yang syaratkan ada satu skill yang band score-nya nggak boleh rendah, ya udah, you have choice. Kalian memang harus mempelajari semuanya. Dengar kisah, baca-baca berita begini, apakah semangat kalian masih oke? Tentunya pasti juga banyak dong cerita yang dimana orang sekali tes langsung dapat nilai tinggi, itu banyak. Jadi ya cerita itu ada yang muda, ada yang enggak, kayak gitu. Jadi semoga kalian itu menjadi cerita yang bagus ya. Artinya ya setidaknya kalau tes itu ya jangan keseringan ya, setidaknya 2 kali aja udah cukup udah dapat nilai yang bagus gitu. Jangan sampai berulang kali. Saya ya saling doakan ya. Saya mendoakan teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, yang kita bahas adalah dalam tes IELTS yang pertama dites itu adalah listening. Ini tentunya hal yang lumayan common ya, seharusnya dalam setiap tes bahasa Inggris itu pasti ada mendengarkan. Nah, kalau di IELTS sendiri itu mendengarkannya itu ada 40 soal, 40 pertanyaan, di mana setiap pertanyaan ini tentunya nilainya tentunya bentuknya bermacam-macam. Jadi kalau misalnya di TOEFL kalian tuh kayak akan dapat kalau kayak udah ABC, cuma jawabnya ABC di semuanya, tapi kalau di IELTS enggak, mereka tuh bermacam-macam bentuk soalnya. Nanti saya akan kasih overview-nya soal-soal dalam tes IELTS dan bagaimana gitu kan. Nah, bagaimana sih kita belajar listening di IELTS gitu kan. Nah, kalau di TOEFL itu kan biasanya orang itu pasti mereka tuh akan lebih mengutamakan American accent, jadi aksen Amerika gitu kan. Tapi kalau di IELTS gimana? Dia secara umum sebenarnya lebih mengutamakan dia British, yang ke Inggris gitu ya. Tapi di soalnya itu nggak selalu. Jadi kalian kemungkinan akan ketemu Amerika, ketemu yang Australia, dan ada juga kemungkinan dari aksen-aksen yang lainnya. Jadi di situ kalian harus sering mendengarkan berbagai aksen yang ada, kayak gitu. Nah, kalau dalam belajar IELTS ini tentunya dalam listening sendiri, itu kalau saran saya kalian tuh dalam tiap hari itu dengerin audio dalam bahasa Inggris itu berapa menit. Kalian berapa menit? Coba bisa ditulis di kolom chat aja, berapa menit sih kalian itu biasanya dalam tiap hari itu mendengarkan sesuatu yang sifatnya bahasa Inggris, entah itu film, entah itu lagu, atau entah itu podcast dan sebagainya. Berapa menit biasanya? Nggak ada yang pernah? Siap gue. 2 menit, 6 menit. Oh, ini ada yang bagus nih, ada yang 2 jam. Isnia. Ada yang Oki Berliana 1 jam. Ada yang Safira Azza 1 jam, ada Iqbal 1,5. Kalau lagu kan sering berulang-ulang ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian sudah tahu ya udah sekali aja. Tapi kalau ini maksudnya yang memang ini ya. Ada yang sampai 2 sampai 4 jam sehari ya. Wow. Ini nilai IELTS udah berapa? Yang 2 sampai Sandy itu udah sampai 6,5 nggak? Kalau tes? 2 jam, 2 episode film, wow. Ini kerjanya nonton film doang nih. But that's good.
Tapi memang kayak gitu sih cara belajarnya, ya bagaimana lagi gitu kan. Oh, tergantung durasi film. Oh, jadi ini yang panjang-panjang itu sebenarnya nonton film tiap hari ya. It's okay. Sebenarnya apapun yang kalian lakukan gitu kan. Sandy, aku nggak nanya TOEIC, aku nanyanya IELTS. Kalau malas ya satu meja, kalau lagi rajin lebih dari lebih kurang 2 sampai 3 jam. Oke. Jadi kalau misalnya saya melihat dari ini sebenarnya kalian sudah on good track, yang di mana kalian tuh memang sudah berada track yang bener gitu ya, atau pada jalan yang bener gitu kan. Ya kalau, dalam muslim itu ya sirotol mustaqim gitu ya, jalan yang lurus gitu ya. Ya maksudnya tuh jalan yang bener gitu kan. Jadi kalian sudah mendengarkan udah mendengarkan berbagai audio dalam bahasa Inggris dalam waktu yang berjam-jam per hari. Bahkan biasanya kalau orang yang benar-benar lagi belajar IELTS atau lagi mengkarantina diri untuk belajar IELTS itu memang dia akan menggunakan waktu yang begitu banyak untuk mendengarkan IELTS atau mendengarkan berbagai audio dalam bahasa Inggris. Jadi kayak menciptakan dunia sendiri gitu loh. Ya bukan menciptakan dunia sendiri yang aneh-aneh ya, dalam artian bagaimana caranya kita lebih banyak mendengar yang bahasa Inggris daripada yang bahasa Indonesia misalnya. Ya itu. Karena kalian harus ingat, tes IELTS ini bukan berarti kayak sekedar tes biasa, tapi memang mereka menginginkan kalian itu benar-benar bisa berkomunikasi atau bisa tinggal di luar negeri atau kuliah juga di luar negeri ya tanpa halangan. Jadi mereka berharapnya itu seperti itu. Oke, kita lanjut. How to begin ya, sama sebenarnya untuk mulai belajar, untuk mulai punya kebiasaan yang bagus gitu ya, yang punya kebiasaan gimana caranya biar kalian tuh suka mendengarkan IELTS, suka mendengarkan bahasa Inggris, ya mungkin kalian harus mulainya pelan-pelan. Jadi jangan yang langsung sehari tiba-tiba 12 jam gitu, tiba-tiba besoknya enggak lagi. Ya mungkin kalian mulainya dari sedikit dulu, mulai senangin deh gitu. Ya awal-awalnya kalian mungkin akan pusing, nggak ngerti ya, tapi memang, tapi lama-lama akan bisa, pelan-pelan. Oke, yang kedua ada tes reading. Jadi kalau misalnya tadi di listening itu ada 40 soal, sama di reading juga ada 40 soal. Nah kalau misalnya secara sederhana, kalau listening tadi kayak diputerin kasetnya, kalau audionya udah selesai, ya udah tesnya selesai. Nah, kalau misalnya kalian ngambil yang paper based IELTS test, di mana kalian akan diberi waktu untuk menyalin jawaban. Tapi kalau yang ini itu nggak ada, gitu kan? Nggak ada. Oke, ada yang bilang langsung reading paling susah, gitu kan? Nah, dalam reading ini, kenapa sih kira-kira susah, Lauren? Kenapa kamu merasa reading itu paling susah? Kenapa kamu merasa kesusahan? Karena gimana ya Kak, harus misalnya ngebahas apa, terus misalnya di paragraf apa, artinya apa, itu tuh males gitu. Males ya? Sampai akhir. Iya. Jujur ya, menurut saya sebenarnya dalam tes IELTS yang paling ngebosenin itu reading. Bayangin aja, setidaknya kalau listening kan masih lah ya kayak, ya udah listening, udah selesai, kayak nggak ngapa-ngapain gitu loh, kayak udah berjalan aja gitu. Tapi kalau di reading, itu bener-bener ibaratnya tuh kalau udah makan langsung lapar gitu ngerjain reading. Udah ngantuk gitu kan, kayak waktunya dan sebagainya. Nah, karena memang menurut saya yang paling time consuming, yang paling melelahkan itu di reading. Jujur, yang paling itu di reading kayak gitu. Tapi sebenarnya reading itu paling mudah. Bagi sebagian besar orang ya, menurut saya tuh rata-rata orang tuh paling jago di reading sebenarnya. Karena kalau di reading itu kayak, kan kalau di reading itu kan kita membaca dan itu mungkin lebih sering ya, setidaknya dari SMP mungkin gitu. Itu sehingga orang itu akan lebih mudah. Tapi memang perlu ketahanan hati dan mental dan perasaan semuanya harus ini ya, kalau di reading ini, kalian tuh harus bener-bener siap gitu, bener-bener kuat di situ untuk bisa membaca yang begitu panjang, kayak gitu. Nah,
di reading sendiri itu sekitar 6 lembar guys, sekitar 6 lembar kalian harus baca, kalian harus ini. Nah yang terpenting adalah apa sih gitu kan? Pada intinya sebenarnya semua belajar bahasa Inggris itu belajar IELTS, belajar ini sebenarnya pada intinya banyak latihan. Tapi dalam setiap latihan tuh kita mau ngapain gitu kan supaya kita tuh ada improvement, ada perbaikan gitu kan dari yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita kan harus ada perbaikan gitu kan. Nah, untuk adanya perbaikan yang harus kalian lakukan adalah ketika di listening tadi untuk ada perbaikan kalian setiap mendengarkan itu kalian kalau bisa cek juga itu kayak pronunciation-nya. Jadi kayak kalau misalnya kalian listening terus nggak tahu dia ngomong apa, kalian boleh cek skripnya. Terkadang kan nggak semua listening itu nggak ada skripnya ya. Ya kalian bisa menggunakan bantuan Google gitu kan untuk bisa menangkap dia ngomong apa. Itu kan bisa juga supaya kalian tuh tahu gitu apa namanya ada perbaikan. Jadi jangan sampai kalian kayak practice test, latihan soal tapi nggak ada perbaikan kayak gitu. Nah itu yang harus kalian ini. Yang kedua juga kalian harus lebih bisa mengkoneksikan, lebih bisa multitasking. Nah kalau di reading sendiri ini sebenarnya pengalaman saya justru orang tuh lebih banyak bisa di reading sih. Ya walaupun ada beberapa orang yang ngerasa kayak reading itu paling sulit juga, tapi kebanyakan orang justru merasa reading itu yang paling lumayan mudah. Gitu. Padahal sebenarnya reading itu permasalahan utama dari reading kadang itu ada di vocabularies. Jadi kalian harus tahu banyak vocabulary di sana, dan itu adalah yang harus kalian selalu tingkatin. Jadi setiap kalian belajar lagi, itu kalian harus ingat, oh aku harus tambah vocab gue harus belajar lagi nih biar tahu vocabnya nambah gitu kan. Nah dari tambahan vocabularies itu yang akan ngebantu teman-teman buat bisa terus improve, buat bisa terus adanya perbaikan gitu kan dari sebelumnya di reading. Oke, kalau misalnya di reading, terkadang apa namanya yang jadi permasalahan itu selain dari vocabularies tadi dan ketahanan juga, kalian juga harus fokus ya, harus fokus. Sama yang kedua itu mungkin lebih kepada bagaimana kalian menginterpretasikan. Karena kan terkadang kayak soalnya kayak true, false, not given gitu. Jadi gimana kalian tuh bisa benar-benar melihat sesuatu dengan secara objektif. Itu penting. Jadi terkadang kan kita beda pemikiran gitu kan dengan yang lain. Makanya terkadang kita perlu diskusi juga dengan orang kenapa bisa jawabannya begini, kenapa bisa jawabannya begitu. Oke, lanjut. Setelah reading, di situ kalian akan ketemu dengan yang namanya writing. Wah, menurut saya writing itu adalah salah satu tes yang dimana itu paling sulit. Ini kalau menurut saya itu paling sebenarnya kalau writing itu kalau ngerjainnya sih sebenarnya akan terasa biasa aja. Ya maksudnya kayak kalian nulis ya nulis biasa aja, nggak akan terasa. Tapi pas keluar nilainya itu sering banget nilainya tuh nggak sesuai dengan harapan. Ada yang pernah punya pengalaman? Di mana ngerasa pede aja sama writing. Sebenarnya writing itu nulis-nulis ya biasa doang, nulis. Kalian bisa ngerjain ya bisa, ya kan? Kalian disuruh ngerjain writing ya bisa, nulis ya bisa nulis gitu. Tapi ketika udah keluar nilainya, ternyata nilainya buruk. Gitu. Nah itu tentunya menjadi problem tersendiri ya bagi orang yang sedang belajar listening, belajar IELTS writing. Apa aja sih yang dinilai dalam writing gitu kan? Tuh ada loh yang bilang Nur Femi Saripudin dia bilang benar, apalagi writing tas 1 susah gitu. Ini tergantung orangnya sih. Apa namanya writing ini, writing itu ada 2 ya, ada writing tas 1 sama writing tas 2. Di tas 1 itu ngebahas kayak kalian tuh akan menyajikan informasi dari ini. Dari yang ada, misalnya kayak kalian akan dikasih data atau kalian dikasih map atau kalian dikasih grafik dan sebagainya, dan di mana kalian harus tulis ulang. Nah, ketika kalian tulis ulang gitu kan, ketika kalian tulis yang terjadi adalah apa namanya kalian kayak nggak bisa lihat datanya secara ini. Nah, bagi anak-anak yang berasal dari ilmu sosial itu terkadang yang kejadian adalah itu
kayak susah ngelihat data. Jadi ada yang kayak ngelihat angka aja udah kayak malas gitu, malas mau diapain angkanya tuh bingung gitu. Atau lihat datanya tuh kayak nggak bisa melihat data. Dari bawaan, dari awal sebelum mulai tesnya udah malas gitu melihat angka. Nah, itu juga kadang terjadi. Sehingga, tapi bagi orang-orang yang berasal dari ilmu sains, kadang ngelihat data tuh senang banget nih, udah langsung tahu aja gitu mau diapain, mau apa yang mau dilihat dari data itu udah tahu aja dari awal, kayak gitu. Karena yang pertama dilihat adalah kayak kesesuaiannya. Jadi kalau bisa kesesuaian jawaban, nah itu tas 1, tas 2. Kalau tas 1 itu kan kayak data description gitu, tapi kalau tas 2 di situ kalian akan diminta kayak ngejelasin, kayak bikin esai. Nah, ketika kalian bikin esai itu, kalian harus memastikan bahwa soalnya itu harus benar-benar kalian baca. Kalian pahami, jangan sampai nanti bahasan kalian atau isi tulisan kalian itu melenceng dari apa yang koridor sudah diberikan oleh soal tersebut. Kayak gitu. Itu jadi jawaban itu penting ya. Yang kedua, yang kadang adalah coherence cohesion. Bagi orang Indonesia kayak kita, kalau kita nulis itu biasanya kita nggak perlu mikir tentang coherence cohesion itu kayak gimana. Jadi kadang bikin kalimat itu ya udah nggak nyambung gitu antara satu kalimat dan kalimat yang lainnya, antara satu paragraf dan paragraf itu nggak ada nyambungnya. Itu sering kejadian sama kita. Nah, di sini itu kesalahan itu jadi gimana caranya kalian itu mulai ngecek lagi gimana caranya biar kalian itu bisa memastikan bahwa itu ada hubungan, itu harus dilatih. Gitu. Yang ketiga yang dinilai dalam writing itu adalah lexical resource. Lexical resource ini vocabularies. Jadi kalau misalnya kalian di IELTS itu kalian tidak boleh disarankan, dan itu memang kayak kalau mau dapat nilai bagus itu kalian harus memperhatikan gitu. Jadi vocabularies-nya itu jangan berulang-ulang. Jadi kalau misalnya udah pakai satu vocabularies itu dalam satu kalimat, itu kayak haram aja gitu hukumnya dipakai lagi. Jadi usahakan banget keduanya atau ketika memakai lagi vocabulary yang sama itu harus menggunakan sinonimnya. Jadi jangan menggunakan yang sama, kayak gitu kan. Selanjutnya di sini juga ada precision. Jadi terkadang di vocabulary sini tidak semua cocok juga. Jadi jangan sampai kalian naruhin satu kata ganti atau sinonim tapi ternyata malah kedengaran awkward, kedengaran aneh gitu kan. Nah, itu harus kalian you have to keep attention for that kayak gitu. Yang terakhir, ini yang paling ditakutin oleh semua orang yang belajar bahasa Inggris. Enggak semua orang ya, tapi ya sebagian besar lah ya. Saya yakin banget banyak banget di antara kalian tuh yang kayak apa yang paling kalian takut dalam bahasa Inggris? Grammar. Ngaku nggak? Ngaku aja kalian. Takut banget kan sama grammar? Ada yang saya salah? Ada yang merasa saya salah? Atau ternyata kalian semua banyak banget yang kayak aku tuh takut banget sama grammar, Kak, gitu. Jadi kayak nanti kalau misalnya gue ngomong salah grammarnya takut, atau nanti kalau misalnya gue nulis salah grammar gue takut gitu kan. Nah, it is not. Dalam tes IELTS yang dinilai itu adalah grammar range and accuracy. Grammar range and accuracy. Maksudnya apa? Grammar range berarti kayak pengetahuan grammar kalian tuh banyak dan tepat gitu, dan precision. Nah, menurut saya ya sebenarnya kalau kita belajar IELTS itu sebenarnya we don't have to study grammar as much as when you study triple ITP atau triple TBT. Jadi kalau misalnya kalian belajar IELTS itu sebenarnya pengetahuan grammar kalian tuh nggak perlu sebagus kalian tuh belajar TOEFL. Ya kok bisa? Iya, menurut saya iya, karena kalau di dalam IELTS kan kita menulis sendiri, kita ngomong sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau di IELTS sendiri itu kayak we have choice gitu. Kita punya pilihan untuk menentukan gitu, kayak mau seberapa gitu ya, mau seberapa banyak
yang perlu kita sampaikan atau seberapa banyak grammar yang kita ini. Kalian jangan menulis tapi nggak yakin gitu grammar kalian benar atau enggak. Kalian ngomong tapi kalian nggak yakin grammar atau enggak. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau jadi gunakanlah struktur grammar atau struktur kalimat yang memang kalian sudah yakin aja. Jadi nggak usah yang kalian nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah merasa tahu, ya udah you can use it. Gitu. Terakhir. Nah, tes dari listening, reading, sama writing itu akan berlangsung bersamaan. Jadi kayak kalian akan sit down itu selama beberapa jam kalian harus. Menurut kalian ngerjain soal tes duduk 1 kali duduk di mana kalian harus mengerjakan soal yang lumayan lama ya. Lumayan lama sekitar 2,5 jam, bahkan duduknya di ruangan itu hampir 3 jam lah, anggaplah 3 jam ya, sama semua sebagainya. Itu capek nggak kira-kira? Atau kira-kira kalian kuat nggak kepalanya untuk disuruh duduk 3 jam di mana bukan hanya sekedar kuat, tapi kayak kalian tuh akan selalu bisa fresh, selalu bisa konsentrasi nggak selama 3 jam ngerjain soal. 2,5 jam ngerjain soal. Gimana menurut kalian? Apakah ada di antara kalian yang gimana? Malah rasanya bosen. Bosen ya? Puyeng kepalanya, menurut saya kurang efektif. Pusing, Kak. Wajar banget sih sebenarnya. Iya kan? Apalagi kita tuh kan sebenarnya kita tuh jarang banget yang harus duduk selama 2,5 jam dan harus mikir seberat itu. Ya, maksudnya itu kan berat lah ya. Udah lembaran soalnya tebal gitu, terus kita harus putar-putar gitu, terus kita harus bolak-balik lembarannya, belum lagi mikirin biayanya yang mahal lagi, belum takut salah gitu kan, belum lagi mungkin mikirin yang lain gitu kan. Nah itu mungkin itu that's one of the problems. Jadi salah satu masalah yang terjadi adalah karena kita udah merasa kayak aku ready nih buat tes, tapi ketika tes ternyata nggak bisa konsentrasi selama itu. Nggak bisa bertahan gitu kan. Ibaratnya itu kalian sudah siap, tapi ternyata kalian juga nggak siap di situ, di waktunya. Nah, menurut saya, dan berdasarkan experience sih, kenapa sih kadang di kursusan itu sering banget harus practice test. Nah, jadi misalnya nih, kalau misalnya kalian belajar IELTS, yang perlu kalian lakukan adalah kalian duduk aja pokoknya beberapa 1 bulan atau 1 minggu setidaknya sebelum tes itu kalian harus melatih itu juga. Jadi jangan hanya melatih kemampuan kalian gitu ya, tapi bagus juga kalau misalnya kalian melatih daya tahan kalian. Kalian melatih kesiapan kalian untuk bisa mengerjakan begitu banyak soal dengan selalu konsentrasi penuh, dengan selalu merasa ready. Ya, itu ya. Jadi itu juga perlu dilatih gitu. Jangan latihan soal doang gitu kan, tapi melatih juga diri kita untuk siap mental, siap dengan pikiran kita untuk bisa mengerjakan yang begitu lama. Next. Yang terakhir speaking. Kalau speaking sendiri itu dia waktunya berbeda dengan yang lain. Jadi misalnya kalau yang tadi itu dia bertiga bersamaan, walaupun mereka satu geng, tapi kadang si speaking ini kadang mereka terpisah sendiri. Ya mungkin kalau ibaratnya ada 4 orang berteman, kadang dia nggak diajak jalan bareng gitu kan, kayak gitu. Nah di speaking sendiri waktunya itu bisa berbeda-beda. Jadi bisa 1 hari sebelum tes lainnya, bisa hari yang sama atau bisa besoknya. Nah, kalau di speaking sendiri ada 4 hal yang dinilai. Yang pertama ada kelancaran, ada fluency. Ini juga mungkin terkait dengan jawaban kalian. Jadi kalau misalnya kalian you know the topics, kalian bisa deliver informasi yang kalian punya gitu kan. Dan mungkin fluency kalian akan bagus. Jadi tidak terlalu banyak hesitation-nya, tidak terlalu banyak nya gitu kan. Jadi kayak lancar aja ngomongnya kayak gitu. Kayak ya, untuk bisa lancar ya tentunya bukan hanya sekedar you have to know English well, tapi juga kalian harus selalu memperbanyak pengetahuan kalian. Dan ini menguji kemampuan speaking. Jadi kalau misalnya kalian dikasih pertanyaan dan nggak punya jawaban, ya kalian harus berbohong.
Itu sering ditanyakan soalnya. Apa kayak, "Kak, kalau misalnya aku mau tes speaking, tapi aku nggak tahu nih pertanyaannya." Misalnya dia pertanyaannya tentang, mengunjungi suatu museum gitu, tapi kalian nggak pernah pergi ke museum. Nah, gimana cara jawabnya? Ya udah kalian harus bohong. Ini bukan menguji kayak kejujuran kalian ya, tapi menguji kemampuan bahasa Inggris. So, no problem. Yang kedua, pronunciation. Sebenarnya kalau pronunciation ini, eee jarang ya, bahkan menurut saya tuh jarang banget orang Indonesia tuh pakai British. Walaupun ini tes IELTS, tapi jarang banget orang Indonesia tuh pakai British sih menurutku. Lebih banyak kayak pakai lebih ke American atau lainnya. Jadi nggak apa-apa, kalian mau pakai pronunciation yang mana, asal clear dan itu bener. Jadi jangan salah aja ngomongnya apa. Yang selanjutnya ada lexicalisus, vocabularies. Jadi kalian usahakan memastikan bahwa setiap kali ngomong itu kalian juga kontrol. Gitu. Di sini ada yang anak debat nggak? Terus sering punya experience dalam debat bahasa Inggris gitu-gitu. Ada nggak? Nggak ada. Oke. Beberapa orang mereka sebenarnya speak-nya lancar. Mereka kalau ngomong itu kelihatan bagus, confidence-nya tinggi. Tapi ketika di tes IELTS terkadang nilainya tuh nggak bagus. Kenapa? Karena ketika kalian mengerjakan soal IELTS tuh, kalian harus selalu fokus pada penilaiannya. Jadi bukan sekedar ngomong sesuka hati gitu ya, bukan sekedar ngomong yang kayak udah ngomong-ngomong doang gitu kan. Tapi kalian juga harus memperhatikan bahwa dalam tes IELTS itu ada yang dinilai. Dan penilaian itu tentunya sangat berpengaruh terhadap mau pilih yang mana. Jadi jangan sampai kalian ngomong-ngomong tapi tidak peduli gitu menilai apa. Memang sih ngomong yang kayak lancar, terus kelihatan natural, terus kelihatan tidak mikir banyak gitu, itu bagus. Bahkan jangan sampai kelihatan kayak menghafal jawabannya itu jangan sampai. Tapi kalau misalnya kalian tidak memperhatikan penilaiannya, bisa saja nilai kalian juga nggak bagus. Jadi kalian sedang ngomong-ngomong aja, tapi nggak memperhatikan grammar-nya, nggak memperhatikan vocab-nya, nggak memperhatikan pronunciation-nya, kayak gitu. Nah, itu akan menjadi masalah juga. Kayak gitu. Oke, selanjutnya speaking ini itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama itu ada part 1, part 2, part 3. Oke, sekarang kita akan melihat apa namanya ya, kayak overview tentang soal-soal IELTS. Kita satu aja. Selamat aku foto. Supaya itu masih rambut kan? Siapa yang punya suara? Oke, yang pertama, kalau misalnya lihat di layar, yang pertama ini listening. Jadi listening, jadi biar aku nggak saya. Jadi kalau di listening, apa namanya? Di listening itu yang pertama untuk pertanyaan di nomor 1 sampai nomor 10 itu biasanya dia satu audio, di mana dalam satu audio ini itu nanti akan ada 2 orang berbicara. Ini sebenarnya sesuatu yang bersifat general, jadi nggak ada perbedaan antara listening yang akademik maupun yang listening yang general test. Nah, di sini kalau misalkan kalian ketemu soal kayak begini, yang pertama kalian lakukan adalah kayak kalian harus membaca soalnya, terus harus memperhatikan. Biasanya 3 titik ya. Kalian ingat harus selalu perhatikan kayak berapa sih diminta berapa kata. Satu kata, satu nomor gitu kan. Itu harus selalu perhatikan. Jadi jangan sampai jawaban kalian kebanyakan. Coba diminta 1 kata, kalian jawabnya 2 kata, udah pasti salah. Dalam IELTS apa namanya, kalau misalnya kalian salah spelling juga salah. Bahkan kalian salah huruf besar, huruf kecil juga salah. Jadi benar-benar sedetil itu. Jadi misalnya kayak ini kan ada contoh kan, Louis Taylor. Nah, kalau misalnya kalian jawab itu Taylor, tapi T-nya huruf kecil, itu salah. Karena dia harus huruf besar. Atau kalau misalnya kalian juga misalnya kayak ada satu kata yang spelling-nya salah, juga salah. Jadi kan harus benar-benar hati-hati menulisnya. Jangan sampai ada kesalahan. Nah, kalau misalnya kalian kayak begini,
ketika kalian listening itu, kalian bisa fokus ke beberapa soal. Jadi jangan cuma satu soal doang. Jadi langsung beberapa soal tuh kalian bisa lihat, kalian bisa baru dengerin, kayak baru sambil dengerin. Jadi jangan misalnya kayak kalian lagi mencari jawaban nomor 1, kalian juga jangan cuma fokus nomor 1 doang, tapi cari juga jawaban nomor 2, nomor 3 kayak gitu. Oke, kalau misalnya pertanyaannya kayak gini tuh biasanya lebih lurus ya, kayak udah terkotak-kotak gitu dan cepat kita bisa identifikasi di mana dia sudah sampai ngomong sampai mana. Tapi kalau misalnya kayak di part 4 nanti itu di session 4 itu udah kayak udah kalian harus benar-benar bisa menerka ini udah sampai mana sih ngomongnya. Kalau misalnya kalian kelewatan, maksudnya mereka udah sampai nomor 2 ternyata nomor 1 belum saya jawab, itu kalian lupakan aja. Nanti udah kalian sekarang-karang gitu. Tapi kalau misalkan udah kelewatan ya udah move on aja. Jadi jangan tidak bisa move on dalam sini. Nah, kalau misalnya section 2, section 3 kalau saya lihat dari buku Cambridge yang terbaru, mereka tuh lebih mengutamakan kayak pilihan ganda. Nah, kalau misalnya kayak ini kan kayak coba deh kalau di sini kan tadi tinggal kalian mengisi aja satu kata, jawabannya ya satu kata kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian ketemu pertanyaannya kayak gini, which two piece of advice for the first week of an apprentice does the manager give? Atau kayak which two things does the manager say mentors can help with? Nah, kalau misalnya kalian ketemu pertanyaan kayak begini, itu cara jawabnya itu adalah misalnya nomor 11 apa, nomor 12 apa. Dua soal itu kayak nyambung jadi satu. Jadi kalau misalnya contohnya nih, misalnya kalian nomor 11, 12 jawabannya kalian jawabnya A sama B. Ternyata kunci jawabannya adalah B sama C, maka kalian coba benar 1. Tapi kalau misalnya kalian jawabnya B sama C, kalian benar 2. Tapi kalau misalnya kalian jawabnya D sama C, C sama D, kalian benar 1 juga. Itu, jadi mereka tidak melihat kalian posisi jawabannya nomor 11, nomor 12 di mana, karena intinya nomor 11 sama 12 kayak jadi satu soal gitu. Sama juga nomor 13, 14 kayak gitu. Ya, kayak begitu caranya. Terus, misalnya sering juga ada kayak begini, ya berbagai macam, sebenarnya lebih ke pilihan ganda, tapi bentuk-bentuk soalnya bukan kayak TOEFL yang satu bentuk ya, tapi kalau di IELTS itu mereka banyak bentuknya. Jadi kayak memilih gini, mencocokkan dan sebagainya. Listening-nya ada 40 soal. Terus ya sama, kalian harus selalu memperhatikan berapa kata yang diminta. Oke, kita lihat reading. Nah, kalau di reading, nah itu pasti kalau bisa kalian lihat misalnya kayak di reading ini passage 1 dia panjang gitu kan, panjang sampai 2 lembar, langsung ditanya. Kalau yang ini sama kayak tadi, kayak listening tadi, kalian bisa diminta mengisi gitu kan. Nah, kalau misalnya terus ada juga yang true false not given. Jadi kalau misalkan true false not given ini kalian diminta milih apakah statement di bawah ini dia tuh sama dengan yang ada di teks, apakah true false not given. Tapi kalau misalnya kalian ketemunya yes no not given kan juga jawabnya yes no not given. Secara detail nanti kita bahas di reading section ya. Nah, gitu. Terus ada juga yang ini menentukan ide pokoknya bukan. Kalau yang kayak gini, ini kayak misalnya contohnya kayak nomor 14-nya kan a description of how people misuse a bike sharing scheme. Nah, di sini ada informasi tentang deskripsi tentang ini. Nah, kalian harus cari dalam teks itu paragraf mana yang memiliki informasi kayak gini. Ada satu paragraf yang mungkin dia tuh bisa untuk kedua nomor. Jadi kalian bisa kayak contohnya misalnya nomor 14 sama 15 ternyata ada di paragraf B gitu. Yaudah, berarti ya 2 soal itu jawabannya B. Itu bisa. Ini sama nih kayak tadi di listening tadi, yang dimana kalian bisa dimilih dua jawaban untuk kedua nomor. Nah, ada juga yang kayak begini juga, jadi kayak melengkapi yang kalimat-kalimat kosong, ada juga udah ada pilihannya. Biasanya sih kalau dari segi cara menjawab, yang sering salah itu ya, terutama untuk orang-orang yang baru belajar IELTS, mereka tuh pertama kayak kelebihan jawaban. Jadi misalnya cuma diminta 1 kata, ya jawabnya 2 kata. Itu nggak boleh, udah jelas salah. Yang kedua, kalau misalnya di dalam IELTS juga, sering kesalahannya tuh kayak tidak memperhatikan kapan pakai huruf besar, kapan pakai huruf kecil. Itu nggak boleh. Jadi kan harus
ini. Yang kedua kalau di reading itu kalau misalnya pindah itu lengkapin. Salah saja misalnya kayak books sama books itu udah salah di IELTS. Jadi itu harus kalian perhatikan itu. Jadi tapi itu terkadang juga dilihat dari grammar-nya. Jadi dari struktur kalimatnya. Jadi walaupun dia di speaking-nya dia bilangnya books tapi kalian bisa jawab book only, kadang itu bisa benar, tapi nggak selalu benar. Gitu. Ini udah banyak chat yang dapat. Perspektif dulu. Oh iya, ada peringatan untuk berhenti. Oke. Yes, plural and singular salah, auto salah. Bener banget. Oke, kalau di writing misalnya ada pertanyaan soal writing ya, soal writing. Misalnya ini ada writing tas 1 gitu kan, ada writing tas 1. Di sini misalnya ada writing tas 1, di sana kalian diminta sekitar 20 menit untuk ngerjain. Soalnya kayak gini. Terus kalau di tas 2 itu tadi misalnya kayak some people believe that it is the best to accept a bad situation, such as an unsatisfactory job or shortage of money. Others argue that it is better to try and improve such situation. Nah, kalau tas 2 itu kalian jawabnya esai. Kalau di tas 1 kalian harus menjelaskan informasi yang ada. Nah, yang terakhir ada tes speaking. Kalau speaking sendiri itu ada part 1, part 2, part 3. Di part 1 ini kalian akan dikasih pertanyaan aja, terus kalian langsung jawab doang. Tapi kalau di part 2 dia sedikit berbeda. Jadi kalau di part 2 kalian itu kayak akan dikasih kayak 1 lembar kertas dan kalian bisa dikasih waktu 1 menit untuk persiapan dan kalian ngomong sekitar maksimal 2 menit. Nanti di part 3 kalian akan berdiskusi. Kalian akan dikasih topik yang bisa lebih panjang dan sebagainya. Oke, buat teman-teman yang kalau misalnya ada pertanyaan, kalian sudah bisa membuat format pertanyaan di kolom chat ya, itu dikasih sama adminnya tuh. Nanti kalian akan dibacakan sama moderatornya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa menggunakan format yang udah diberikan sama Hasna. Oke, kita balik ke slide lagi. Dikit lagi ya. Oke, selanjutnya kalian harus plan your IELTS study. Jadi kalau misalnya kalian harus refer ke kondisi kalian sekarang, misalnya kayak kalian mau ambil tes kapan. Jadi itu penting banget. Jadi misalnya kalau kalian mau ambil tes antara yang sebulan, atau mau ngambil tes 1 tahun lagi, atau ngambil tes 2 tahun lagi, itu tentunya cara belajar kalian akan tentu berbeda dengan yang lainnya, ya kan? Kayak gitu. Yang kedua, kalian harus perhatikan kayak current level kalian. Jadi kalau misalnya kalian merasa bahwa kemampuan sekarang IELTS segini, tentunya kalian akan nanti belajarnya juga porsinya seperti apa. Contohnya nih, kalau misalnya sebagai pertimbangan aja, jadi kalau misalnya teman-teman kayak mau ngambil S1 atau ngambil S2 di Australia misalnya, terus kalian skornya itu mau di-upgrade misalnya dari 6 ke 6,5 atau dari 5,5 ke 6 gitu kan, atau dari 6,5 ke 7 gitu. Biasanya mereka kampus di Australia akan minta kalian kursus 3 bulan di sana. Jadi di pikiran kalian, berarti untuk ningkatin 0,5 itu bisa sampai 3 bulan dan serius. Jadi memang IELTS itu bisa memakan waktu cukup lama. Selanjutnya kayak pertanyaan kayak how about your study habit? Jadi kalian juga harus memperhatikan kayak kesibukan kalian, terus kayak belajar, habit kalian belajar gitu. Pada intinya belajar IELTS itu bisa belajar sendiri. Jadi kalian nggak perlu tutor juga bisa gitu. Dan sebenarnya bisa saja kalian nggak perlu belajar, kalian bisa belajar IELTS dan nggak usah kursus juga nggak apa-apa gitu kan, asal kalian benar-benar bisa mengontrol belajar kalian, terus bisa fokus belajarnya gitu ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan, sehingga itu yang harus kalian bisa perhatikan gitu. Terkadang ada banyak orang yang kayak belajar itu kalau nggak dipaksa sama orang nggak bisa. Nah, itu juga harus jadi perhatian kalian supaya kalian bisa dapat skor yang kalian inginkan. Last info, ini sedikit tentang dari program kita dari Sindo, dari Sindo.
Yang pertama, kita punya kelas gratisan, ini sebenarnya kayak, lebih ngebahas tentang vocabularies, tapi sebenarnya, kita juga ngebahas banyak hal tentang IELTS kayak gini, tentang berbagai macam tentang IELTS, apalagi tutor-tutor kita cukup bagus, mereka mau usaha banyak untuk membantu kalian. Kelasnya itu terkadang itu di Telegram, grupnya ada di Telegram, tapi terkadang kalau saya ngajar, saya makainya Zoom, tapi kalau yang lain rata-rata pakai Telegram. Mereka sering ngasih kuis, jadi rata-rata setiap pertemuan ada kuis tentang bahasa Inggris dan sebagainya. Itu kalian bisa ikutin, itu gratis acaranya. Eee, itu rencananya sih setahun ya, tapi itu bisa lebih, karena kan saya biarin aja tuh grup tuh sampai penuh aja gitu. Itu kalian bisa ikutin caranya, saya yakin udah beberapa dari kalian sudah daftar untuk ikut TOEFL atau IELTS Vocabularies-nya. Yang ngajar teman-teman kita, teman-teman dari student kita sih di sini. Selain itu, kita di Sindo itu selalu percaya bahwa belajar bahasa Inggris sebenarnya, tidak harus selalu mahal ya. Maksudnya belajar IELTS itu tidak harus selalu mahal, karena pada intinya belajar itu terkadang lebih bagaimana kalian mau mau latihan, mau banyak belajar gitu. Makanya, dari situ saya membuat inisiasi untuk membuat kayak IELTS membership program yang di mana, sebenarnya kalau misalnya kalian ambil kursusan di sini, itu saya bisa jamin itu lebih murah dari manapun sebenarnya ya. Di situ karena dengan kalian bayar 90.000 kalian sudah bisa ikut sampai 56 pertemuan. Eee, ya dan itu udah banyak sih yang ikut ya. Dan memang, di sini tuh kita konsepnya adalah bagaimana kalian tuh bisa belajar bahasa IELTS dengan murah, kayak gitu. Karena tapi semuanya programnya online sih, mungkin itu jadi satu kekurangannya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan, karena udah ditagih juga sama moderatornya, udah selesai, Kak, gitu. Ya udah saya kembalikan kepada moderator, silakan, Moza. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Hilman yang sudah memperkenalkan apa itu IELTS kepada kita semua. Nah, kayaknya nih udah banyak banget yang nanya di kolom chat ya. Saya beri kesempatan untuk 2 orang bertanya. Saya akan bacakan, nanti Kak Hilman bisa langsung jawab ya, Kak. Oke, boleh. Silakan. Ini ada dari Rahmania Yusran dari Polman. Pertanyaannya lebih ke pengalaman pribadi Kakak ketika dapat situasi jenuh saat belajar, apa yang harus dilakukan? Oke, jenuh saat belajar ya. Oke. Sebenarnya belajar IELTS itu kalau saya sendiri dulu, itu memang lumayan ini ya, lumayan gimana ya, kayak ketika belajar IELTS-nya dulu, itu kayak udah diprogramin gitu dan memang, itu kayak 3 bulan atau 6 bulan itu harus belajar dari pagi sampai sore. Itu kadang malam juga masih belajar lagi, kayak gitu. Nah, kalau bicara masalah jenuh ya, yang pertama tentunya kalian harus mencari tahu, apa sih yang bisa membangkitkan semangat. Kalau pengalaman saya dulu, salah satu hal yang lumayan membangkitkan semangat udah karena kita kan kursus ya, Moza ya, karena kita kursus, jadinya setiap minggu itu kita akan dikasih tahu nilai kita berapa. Jadi kayak di kelas itu akan sudah tempel tuh, terus berapa nilaimu. Itu jadi kayak selalu motivasi tiap minggunya gitu. Jadi kan nggak mau dong, maksudnya nilai kita kok nggak ada perubahan gitu, teman-teman kita udah ada yang meningkat, atau yang semula skor kita bagus, tapi ternyata malah kalah dengan yang lain, gitu kan. Nah itu salah satu motivasi saya. Jadi misalnya kalau kita practice test, kita juga punya teman, jadi kita juga ada persaingan gitu kan, ada saingan gitu, itu penting juga. Jadi kalian carilah circle atau carilah, circle kalian supaya kalian itu punya ini, circle-nya itu supaya itu bisa memotivasi kalian. Yang kedua, belajar IELTS itu please, kalian harus ingat bahwa belajar IELTS itu belajar bahasa Inggris ya, yang di mana apapun yang kalian lakukan itu tentunya itu akan membantu kalian belajar. Jadi, kalian harus cari setiap orang tuh pasti punya cara tersendiri untuk belajar,
Ya seperti tadi kan banyak suka nonton film, itu kan bisa ngebantu listening kalian, kayak gitu. Terus, kalau misalnya kalian nggak suka membaca ini, nah coba deh kalian cari baca mungkin versi komiknya atau versi apa gitu yang dibaca ya, kayak gitu. Jadi intinya kan kalian harus berlatih kayak speaking, writing, listening, reading, itu kalian berlatihnya. Jadi misal kalau kalian lagi bosan, ya kalian bisa istirahat atau kalian juga bisa mempelajari hal-hal yang kalian sukai dengan cara yang kalian sukai. Karena belajar bahasa Inggris yang nggak harus selalu dengan cara yang dengan cara yang dengan cara yang biasa aja gitu kan. Kalian bisa selalu mencari cara bagaimana cara supaya kalian bisa menikmati apa yang dipelajari. Itu sih, kalau dari pengalaman saya. Silakan selanjutnya Moza. Ini ada dari Safir dari Jakarta. Sewaktu listening test, apakah kita dikasih tahu untuk baca soal terlebih dahulu dan apakah boleh coret-coret kertas terlebih dahulu? Gimana? Ulang? Sewaktu listening test, apakah kita dikasih waktu untuk baca soal terlebih dahulu dan apakah boleh coret-coret kertas terlebih dahulu? Boleh. Kalau misalnya kalian ngambil paper test, boleh coret-coret. Bahkan beberapa orang tuh lebih memilih untuk ngambil tes IELTS yang paper test karena bisa coret-coret. Bahkan based on my experience, jadi kalau misalnya di IELTS itu kalian memang diminta coret-coret highlight gitu, bahkan boleh bawa ini juga gitu. Jadi kalian boleh coret-coret. Itu sih enaknya kalau di IELTS ya. Nah, sebenarnya nggak ada waktunya. Jadi kalau misalnya besok kita belajar listening, itu kan kayak mereka itu pas ngomong itu udah mulai open mic ya, misalnya udah mulai audio jadi putar, udah kalian juga langsung ngerjain soalnya. Nah, tipsnya pertama sih kalau saya akan minta kalian ketika baru pertama masuk itu, baru melihat ketemu soalnya itu, kalian harus overview dulu. Dari nomor 1 sampai nomor 40 bentuk soalnya tuh kayak gimana aja. Nah, dari sekian banyak bentuk soal itu, kalian perhatikan soal-soal yang bersifat pilihan ganda. Karena kalau pilihan ganda itu kan nggak panjang ya, di mana kalian harus ngebaca banyak. Nah, itu kalian lebih baik baca soal-soal itu duluan. Karena ketika belum mulai listening itu biasanya ada waktu sekitar 1-2 menit itu kayak belum mulai soalnya. Gitu. Ya, kayak kecepatan waktu kita aja untuk bisa mencuri-curi waktu untuk bisa melihat overview soal. Jadi kayak langsung aja. Nggak ya, makanya kadang kalau di IELTS dapat soal pilihan ganda tuh nggak enak. Kenapa? Karena kadang soalnya panjang, jadi capek ngebacanya. Karena kan kalau di listening itu kan kita harus fokus ya, kita harus fokus antara listening sama ngebaca soal juga sama nulis juga jawabannya. Nah, 3 hal itu kalian harus bisa multitasking. Jadi itu dan perlu dilatih juga multitaskingnya. Itu Moza ya. Itu siapa yang nanya. Oke. Itu jawaban dari saya. Oke, ini ada dari Camelia Bogor. Kak, saya ingin bertanya, IELTS kan setahu saya ada 2 macam. Ada IELTS akademik dan IELTS general training. Apakah soal IELTS dari akademik dan general training beda? Beda dan sama. Samanya di mana? Samanya di speaking sama listening. Jadi kalau listening sama speaking-nya sama, tapi kalau reading sama writing-nya beda. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat beasiswa atau mau kuliah, itu harus ngambil akademik. Tapi kalau kerja tertentu, mereka akan minta general training. Dan memang kalau di Indonesia sendiri sih lebih banyak yang ngambil tesnya yang akademik ya. Kalau general training itu agak jarang. Dan bedanya tuh di reading sama di writing. Kalau di berdasarkan yang pernah saya lihat ya, di general training itu reading-nya lebih mudah sedikit. Lebih mudah sedikit, karena memang tujuannya mungkin beda ya, kayak gitu. Di writing-nya juga soalnya beda, kayak dibikin surat gitu-gitu. Beda dia. Tapi saya rata kayaknya teman-teman di sini rata-rata mau ngambil yang akademik. Itu aja sih, Moza. Oke, ini ada dari Iqbal dari Lampung. Pertanyaannya, apakah dalam belajar bahasa Inggris, partner penting untuk mengasah kemampuan kita? Dan apakah basic speaking, meskipun salah,
itu lebih penting daripada grammar untuk pemula. Oke. English partner. Seperti yang sudah jelaskan pada pertanyaan sebelumnya tadi, bahwa kita memang perlu circle untuk belajar. Kalau karena terkadang banyak banget di antara kita tuh yang kayak, kalau kita malah belajar sendiri, nggak ada teman yang mengajak atau tidak ada saingan, itu kayak susah banget untuk kita maju, iya nggak? Jadi kalau dan saya juga nggak tahu apakah teman-teman mengalami yang sama gitu kan. Kalau saya sendiri sih, kalau saya justru ngambil kursus atau kursus itu bukan karena saya nggak bisa belajar sendiri, tapi karena memang ketika kalau misalnya saya kursus, itu akan lebih saya ada kewajiban aja untuk belajar. Berdasarkan pengalaman saya juga ngelihat teman-teman ya, di sini, saya ngelihat gitu, ketika udah ngambil kursus itu ada lebih semangat aja untuk belajar, kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, partner itu penting banget, terutama untuk speaking sama untuk writing, itu perlu assessment juga, perlu orang lain untuk bisa assess, speaking kita atau writing kita, apakah udah bagus atau enggak, apa yang perlu kita perbaiki, itu perlu ada feedback dari orang lain, supaya kita. Nah, pertanyaannya tadi, kalau misalnya untuk speaking, mana sih lebih penting, apakah melatih kelancaran atau melatih grammar dulu? Kalau menurut saya, kelancaran itu penting dulu. Jadi yang terpenting tuh kalian bisa ngomong dulu, ya kan, gitu. Jangan sampai kalian tahu grammar-nya banyak banget, tapi nggak keluar-keluar juga omongan nggak lancar, ngomong juga jelek banget kelihatannya. Saya rasa ketika saya melihat ada 2 orang berbicara, yang satu tuh ngomongnya jarang-jarang tapi grammar-nya oke, dengan orang yang ngomong lancar, ya walaupun grammar-nya nggak terlalu bagus, ya itu saya rasa akan lebih bagus. Lebih bagus orang yang kayak dia bisa menyampaikan opininya, dia bisa berbicara, ya setidaknya kan dia bisa ngomong sama orang kan, kayak gitu. Jadi better teman-teman itu bisa lancar aja dulu, bisa lancar, kayak gitu. Itu sih. Maza, lanjut. Anissa dari Kamu Bekasi. bisa jawab juga pertanyaannya yang mungkin dari YouTube, Moza, kalau ada. Iya, ini ada yang saya ambil dari YouTube. Oke. Apakah belajar IELTS untuk mahasiswa semester 7 masih telat atau enggak sih, Kak? Strategi apa untuk masalah tersebut? Karena kan semester 7 lagi sibuk-sibuknya menyusun skripsi. Sebenarnya enggak telat, tapi tentunya akan better itu kalau belajar sebenarnya dari semester agak bawah, agak 3, 5, 1 itu jadi kayak lebih panjang aja waktu untuk persiapannya. Tapi kalau misalnya kalian semester 7, kalian harus cari waktu gitu. Ya, emang kalian ngerjain skripsi terus-terusan skripsi enggak juga kan? Iya kan? Berdasarkan pengalaman, jangan kalian kerja skripsi dan ngerjain tesis saja, terkadang sekarang ngerjain bener-bener full ngerjain, ada juga saat kita nggak ngerjain apa-apa, ya kan? Kayak gitu. Nah, jadinya walaupun kalian ngerjain skripsi, sebenarnya kalian sebenarnya masih punya banyak waktu juga untuk belajar yang lain, kayak gitu. Jadi jangan sampai alasannya udah I want to fokus sama skripsi dan nggak mau lagi belajar yang lain tuh nggak bisa gitu juga. Kalian cari-cari cara gitu. Tapi intinya adalah kalian belajar bahasa Inggris saja. Kalian bisa nonton film sebagai hiburan gitu kan, atau melakukan hal lain, atau mungkin kalian pergi jalan-jalan ke tempat pariwisata, terus ngajak ngomong bule gitu kan. Kalian udah bisa berlatih speaking di sana. Jadinya tetap belajar jadinya. Ya mungkin yang berasal dari Bali atau dari Lombok mungkin atau dari beberapa daerah kan bulenya banyak tuh. Ya kalian pergi aja bisa ngomong sama bule. Nah, terkadang walaupun kalian bisa ngomong bahasa Inggris, tapi ketika kalian berbicara sama native speakers atau bule gitu kan, kalau misalnya mereka tuh nggak mengerti kalian ngomong apa, itu a problem juga. Jadi kalian mungkin perlu juga berbicara sama mereka untuk melatih gitu. Apakah mereka mengerti apa yang kalian sampaikan? Oke, Moza, lanjut. Suaranya. Ada Givari dari Riau. Bagaimana cara agar kita memahami grammar dengan mudah tanpa adanya kejenuhan saat memahaminya? Karena menurut saya grammar ini sangat penting. To be honest, saya tuh bukan jago grammar. Saya pribadi bukan yang kayak orang yang
truly understand grammar. Nah, tapi kalau saya, cara saya belajar grammar itu sebenarnya ini I don't know, mungkin juga kalian bisa praktikin ya. Kalau saya itu caranya adalah, misalnya kan kalau kita membaca teks gitu-gitu kan, itu sebenarnya itu pasti grammarnya udah bener gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi saya tuh kalau misalnya saya nggak terlalu yang membaca teorinya, belajar teorinya tapi nggak banyak. Saya lebih senang belajar tuh kayak ya udah kalau misalnya saya ngelihat tulisan orang atau orang berbicara gitu, saya perhatikan cara struktur kalimatnya. Oh dia ngomongnya kayak gini, oh dia aturannya kayak gini. Itu lama-lama lebih ini daripada yang belajar teorinya aja, menurut saya. Jadi misal kalian baca jurnal atau tulisan yang bagus, yang pasti grammarnya udah oke. Kalau misalnya kalian perhatikan itu, kalian perhatikan aja cara nyusun kalimatnya kayak gitu. Lama-lama kalian bisa lebih paham. Tapi kalian juga tetap sih belajar teorinya juga. Makanya kalau saya disuruh ngerjain soal TOEFL yang bagian 2, yang structure and written expression, saya sendiri ngerasa kayak ih, saya tuh tahu jawabannya apa, tapi nggak tahu alasannya kenapa gitu. Karena lebih sering pada aku tuh make gitu. Saya ngeliat juga nih pertanyaan dari, nggak apa-apa ya, saya lihat aja pertanyaannya. Itu ada dari Laurentita Patricia dari Bandung. Dia bilang kayak, aku tuh sering ngomong sama native, sering nonton film, tapi kenapa menurutku grammarku nggak bagus? Ya mungkin Lauren, ketika kamu melihat yang grammarnya ini, ya kamu kalau misalnya kamu ngomong sama bule gitu, karena mereka nggak tahu grammar juga gitu. Nah, jadi kamu mungkin perlu memang ngebaca buku atau ngebaca informasi yang memang grammarnya pasti oke. Agar bisa improve kalau misalnya dari cara latihan. Tapi baca bukunya juga penting sih. Bahkan kalau di sini, kalau di SCH, kalau di SCH Indo, anak-anak itu saya juga suruh belajar grammar, suruh belajar TOEFL juga. TOEFL grammar untuk membantu IELTS mereka. Walaupun kita lebih ke IELTS, tapi untuk grammar harus belajar structure TOEFL. Karena dari situ mungkin akan banyak ininya. Karena penting juga belajar tahu grammar itu tidak hanya di speaking atau untuk writing, tapi juga untuk reading, listening juga penting. Oke, itu aja sih. Selanjutnya ada sebentar. Ada Lilik dari Semarang. Apakah sertifikat dari SCH bisa dipakai untuk syarat beasiswa? Nggak ada. Ingat ya, kalau beasiswa itu dia akan menggunakan sertifikat yang resmi. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kalian mau daftar pakai TOEFL, tes TOEFL-nya itu bayar 500-an gitu. Itu udah pasti. Jadi itu udah pasti ya. Jadi kalian kalau misalnya mau ikut apapun, ya udah kalian harus ikut segitu. Kalian nggak bisa kalian harus ingat biaya kursus atau kursusan dengan tes itu beda. Jadi kalau untuk tes IELTS atau tes TOEFL itu udah pasti harganya. Jadi itu nggak bisa kalian pakai sertifikat sembarangan. Walaupun kalian sudah simulation test atau sudah preparation TOEFL misalnya itu udah sampai ratusan kali, selama kalian belum ambil tes yang resmi yang bayarnya segitu, itu nggak bisa dipakai. Gitu ya ininya. Jadi tesnya itu memang udah resmi, jadi kalian memang harus mengambil tes yang resmi. Bahkan jangan sampai terjadi penipuan juga. Ada juga loh kadang beberapa orang itu yang mereka ngambil tes tapi ternyata ngambil tesnya salah tempatnya. Makanya salah. Oke, itu sih. Ada lagi, Moza? Ini ada dari Demas. Dalam reading section, apakah kita bisa menggunakan fitur CTRL-F? Bagaimana membedakan antara false dan not given di section reading? Kontrol apa tadi dipakai? Untuk yang ini ya? Untuk yang komputer base ya? Apa? Oh, kalau yang tadi ditanya apa? Pertanyaannya untuk reading bisa pakai kontrol apa? F. Kontrol fast. Bisa kayaknya bisa.
Itu enaknya yang pakai komputer base. Mereka kalian bisa copy paste dan nggak perlu nulis biasanya. Dan lebih cepat untuk nulis jawaban yang dipakai komputer base. Kayak gitu. Terus pertanyaan tadi, gimana sih ngebedain antara yang true, false, atau given? Ini sebenarnya terkait dengan pertama itu dengan perasaan kalian, maksudnya kayak pemikiran kalian gitu. Apakah itu tergantung judgement dari kalian. Tapi kalau saya sih selalu begini, dalam setiap soal itu selalu punya keywords ya. Jadi buat Dimas tadi namanya, selalu punya keyword. Keyword itu keyword itu yang akan menjadi pembanding kalian nantinya dalam tes IELTS. Jadi kalau pasti ada satu informasi yang dimana itu akan menjadi standar gitu. Kapan kita bilang yes, kapan bilang no, kapan bilang not given atau true false not given. Nah, besok sih kita bahas di bagian ini kali ya, bagian reading itu kita analisis soalnya dan kita bisa prediksi kapan sih soal ini akan dikatakan false, kapan not given gitu. Itu ada penting. Besok kita bahas di bagian reading aja, secara details. Oke, Mas. Ada Fadil dari Jakarta. Kak, aku punya kekurangan dalam pendengaran. Bagaimana ya Kak supaya dapat memahami listening yang pas dalam keadaanku saat ini? Nah, kalau untuk pertanyaan ini, saya tidak tahu seperti apa kondisinya Fadil. Nah, ini mungkin saya kurang tahu ya jawaban pastinya gimana untuk pertanyaan ini. Kalau misalnya kurang dalam artian hanya berapa persen kurangnya, nah itu mungkin akan penting menjadi pertimbangan juga. Ya. Kalau setahu saya kurang ngerti untuk case yang kurang ini, untuk yang kurang pendengar saya kurang ngerti. Sorry, I cannot answer this question. Soalnya saya punya teman dulu, dia nggak bisa dengar sama sekali. Terus kalau nggak salah dia gimana ya waktu itu? Dia jadinya kayak minta keringanan gitu, nggak tes listening. Nah, jadinya itu mungkin bisa nanyakan ke kampusnya juga kayak gitu. Iya, bisa ini. Tapi kalau misalnya kayak kalian tes listening IELTS, tapi kalau misalnya kayak kurang-kurang gitu Fadil, kamu bisa ambil yang ini, yang by komputer, itu dikasih earphone. Kalau yang paper kan itu kayak di ruangan, terus nggak ada ininya, tapi kalau di ini itu pakai earphone ya. Jadi seharusnya lebih menyenangkan. Oke, lanjut. Ada Alfiansyah dari Jakarta. Apakah dalam listening terdapat aksen bicara dalam speakernya? Bagaimana menghadapinya? Apa aksen? Apakah dalam listening terdapat aksen bicara dalam speakernya? Bagaimana menghadapinya? Maksudnya tuh berbeda-beda aksen ya? Gimana maksudnya? Kurang tahu juga. Iya kali ya. Mungkin kalau aksen ya itu. Jadi kalau misalnya aksen berarti ya itu kan memang kalau dalam IELTS listening itu dia berbeda-beda aksennya. Makanya seperti saya bilang tipsnya tadi, kalian harus bisa mempelajari atau sering ngedengerin berbagai aksen. Jadi jangan satu aja. Kayak gitu. Jadi harus coba beberapa ya. Oke. Silakan, Moza. Ada Wardah dari Aceh. Kak, kalau jawab IELTS bagusnya pakai huruf kapital ya. Soalnya ada yang bilang penulisan untuk tes yang sekarang nggak terlalu penting. Ya, jadi yang benernya gimana ya, Kak? Sepertinya tetap aja sih. Jadi kalau mau aman pakai kapital aja. Pakai kapital letter saja. Biar nggak bingung gitu mau yang pakai yang kecil atau yang besar. Itu ya. Jadi kalian pakai kapital aja kalau mau aman. Saya belum tahu informasi yang kurang memperhatikan
ini kurang memperhatikan capital letters atau small letters-nya, tapi setauku seharusnya itu tetap diperhatikan karena itu kayak dengan grammatical. Jadi nggak ada nggak ada nggak ada tawar menawar sih. Oke. Ini ada Muhada dari Pekanbaru. Oke. Jika di tempat atau kota saya tidak ada IDP atau British Council, apakah bisa tes yang bekerja sama atau afiliasi dengan IDP? Iya. Terkadang di beberapa tempat itu bisa. Jadi kalian tinggal ambil aja yang berafiliasi. Jadi misalnya dia berafiliasi dengan siapa, ya udah tinggal kalian pakai aja itu. Jadi misalnya kalau di Lombok, misalnya aku dari Lombok, itu IDP itu dia bekerja sama dengan lembaga di sini. Jadi kadang mereka nggak ada ITS yang kemarin-kemarin kayak dari dia kerjasama sama pemerintah provinsi. Jadi udah bisa pakai. Tuh. Oke. Jadi bisa aja mau tesnya. Oke. Silakan Mas. Masih ada pertanyaan? Masih ada nih, Kak. Dari Mustika Dwi, Kak, apakah jika kita udah dapat sertifikat dari IELTS itu ada masa berlakunya seperti TOEIC? Iya, 2 tahun. Masa berlaku tes IELTS itu 2 tahun. Sebenarnya tidak ada ditulis, tapi biasanya dari kampus tuh dia akan bilang IELTS itu not more than 2 years. Jadi setiap 2 tahun itu kalian you have to take the test again. 2 tahun sampai itu kok. Jadi kalau udah 2 tahun lagi ya tes lagi. Kalau misalnya mau pakai lagi. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya, soalnya ada gangguan juga di YouTube. Oke, boleh. Ini dari Faras dari Tangsel. Kak, untuk listening paper base, apakah bisa atau ada pengulangan untuk dapat mendengar ulang audionya? Tidak ada. Sekali semua. Jadi sekali putar. Sekali putar aja. Itu dah jawabnya pendek ya. Tapi kayak gitu. Kan jadi cuma gitu aja. Oke. Baik hadirin semuanya, alhamdulillah rangkaian hari ini sudah berjalan dengan baik. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan kesimpulan untuk hari ini. Jadi yang tadi dibahas itu, IELTS sama dengan tes bahasa Inggris lainnya seperti TOEFL dan lainnya itu. Dan ada beberapa kampus yang menerima IELTS, jadi harus diperhatikan lagi. Tes IELTS ini bukan tes biasa, jadi kayak mengharuskan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan harus banyak mempelajari banyak vocab. Demikian webinar kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Hilman yang sudah memberi ilmu dan penjelasan untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias. Pada akhirnya, saya Moza selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang tidak disengaja ataupun maupun yang disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Oke, thank you.